Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henita Jayatria Safitri dengan nomor NIM 2001579 dari kelas 5C. Nah, di sini saya akan sedang mengerjakan tugas ujian akhir semester. Di sini langsung saja. Nah, dalam konsep literasi fisikal dimulai dari sebuah proses pendidikan jasmani yang merupakan suatu proses, yaitu pendidikan melalui aktivitas fisik yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam jangka waktu yang cukup. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Nah, di sini dalam arti dapat disimpulkan dari tujuan tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa bertanggung jawab menjadi seseorang individu, keterampilan hidup masing-masing. Pendidikan jasmani itu sendiri memiliki kompetensi yang kemampuannya dapat diraih oleh seorang individu, yaitu dalam yang pertama ada aspek sosial, yaitu dalam aspek personal, yaitu menanamkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua ada aspek sosial, yaitu menanamkan kemampuan bagaimana menjadi seorang makhluk sosial dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada aspek akademis, di mana menunjang pada pengetahuan dan ilmu yang dipelajari yang mendalam. Selanjutnya ada vokasional, yaitu keterampilan kejujuran yang dimiliki berkaitan dengan bidang pekerjaan tertentu di masyarakat. Selanjutnya pendidikan jasmani, yaitu program pembelajaran yang sudah ada pada kurikulum atau silabus dalam sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan dikemas melalui RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Sesuai dengan ruang lingkup di pendidikan jasmani, diantaranya yaitu yang pertama ada aktivitas permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan dan aktivitas uji diri, lalu ada aktivitas ritmik, aktivitas air, aktivitas luar sekolah atau alam bebas, dan pendidikan kesehatan. Ketujuh ruang lingkup yang sudah saya sebutkan tadi yang dibuat menjadi sebuah rencana pembelajaran, lalu dijadikanlah sebuah proses pembelajaran yang kita kenal dengan RPP. Selain proses dan output yang dapat dihasilkan dari pembelajaran aktivitas fisik atau pendidikan jasmani, yaitu adanya physical literasi dan physical fisik, di mana seseorang sudah memahami dan menerapkan konsep gaya hidup sehat, yaitu dengan melaksanakan aktivitas fisik dengan berkelanjutan. Selanjutnya dimulai dari adanya motivasi atau motivation, yaitu adanya pemahaman atau pengetahuan mengenai bahwa aktivitas fisik atau olahraga itu penting bagi kehidupan. Kemudian ketika adanya motivasi, maka akan munculnya juga physical kompetensi atau kemampuan fisik seseorang dalam menjalankan tugas-tugas di dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada munculnya confidence atau rasa percaya diri. Nah, di mana di dalam seseorang untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada LTAD atau Long Term Athlete Development, yaitu model inklusif yang mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas fisik seumur hidup dengan menghubungkan dan mengintegrasikan program pendidikan fisik, sekolah,
dengan program klub olahraga elit dan program olahraga rekreasi di masyarakat. LTAD adalah jalur struktur untuk mengoptimalkan perkembangan dari anak-anak berbakat menjadi anak-anak elit, menjadi atlet elit yang terdiri dari 7 tahapan berurutan, yaitu yang pertama ada active start, yaitu aktif melalui dan melakukan aktivitas fisik. Yang kedua ada fundamental, di mana fundamental itu membangun kemampuan motorik dasar. Yang ketiga itu ada learning to train, yaitu pembelajaran dasar terampil, olahraga. Yang keempat ada train to train, yaitu latihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajar materi pelatihan tersebut kepada orang lain. Yang kelima ada train to compete, yaitu berlatih untuk bertanding. Yang keenam ada train to win, di mana berlatih untuk menjadi pemenang. Dan yang terakhir yang ketujuh ada active for life, yaitu senantiasa berusaha aktif secara fisik setiap harinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.